Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Selasa, tanggal 17 bulan Maret tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini, hubungan kerja. Bapak, Ibu sekalian, pembahasan mengenai hubungan kerja dalam Alkitab dapat dipahami melalui nasihat Rasul Paulus dalam kitab Kolose. Khususnya dalam kitab Kolose 3 ayat 22-25 dan kitab Kolose 4 ayat pertama dalam kitab Kolose 3 ayat 22. Paulus menasihati para hamba agar menaati tuannya bukan hanya ketika diawasi, tetapi dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan manusia tidak hanya merupakan tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan bentuk pelayanan rohani kepada Allah. Paulus menegaskan bahwa segala pekerjaan harus dilakukan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Prinsip utama hubungan kerja menurut Alkitab adalah kesetiaan, integritas, dan kesadaran bahwa setiap pekerjaan merupakan bagian dari panggilan iman saudara yang terkasih. Dalam kitab Kolose 3 ayat 23 dan 24 dijelaskan bahwa setiap orang harus melakukan pekerjaannya dengan segenap hati karena ia melayani Tuhan Kristus. Ayat ini menekankan bahwa upah sejati bagi orang percaya bukan hanya berasal dari manusia, tetapi dari Tuhan sendiri. Prinsip ini mengajarkan bahwa motivasi kerja orang percaya tidak semata-mata didorong oleh gaji atau penghargaan duniawi, melainkan oleh kesadaran bahwa Allah melihat setiap usaha manusia. Dengan perspektif ini, pekerjaan sehari-hari menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, seorang pekerja Kristen dipanggil untuk menunjukkan etos kerja yang jujur, tekun, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, pembahasan tentang hubungan kerja juga berkaitan dengan konteks sejarah perbudakan pada zaman Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, hukum Taurat mengatur sistem kerja yang berbeda dari praktik perbudakan yang kejam dalam sejarah modern. Misalnya, dalam kitab Keluaran 21 ayat 2 dan kitab Ulangan 15 ayat 12 dijelaskan bahwa seorang hamba Ibrani hanya bekerja selama 6 tahun dan harus dibebaskan pada tahun ke-7. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Allah menempatkan nilai kemanusiaan dan kebebasan sebagai prinsip dasar kehidupan sosial. Dengan demikian Bapak Ibu, sistem tersebut lebih menyerupai hubungan kerja untuk melunasi utang daripada praktik perbudakan yang menindas. Prinsip keadilan dan perlindungan terhadap martabat manusia menjadi nilai penting dalam hukum Allah. Saudara terkasih, pada zaman Perjanjian Baru, gereja hidup di bawah sistem hukum Romawi yang masih mengizinkan kepemilikan budak. Dalam situasi tersebut, Paulus tidak secara langsung menghapus sistem sosial yang ada, tetapi menanamkan prinsip transformasi moral di dalamnya. Dalam kitab Kolose 4 ayat 1, para tuan diperintahkan untuk memperlakukan hamba mereka dengan adil dan jujur, karena mereka juga memiliki Tuhan di surga. Nasihat ini menunjukkan bahwa hubungan kerja harus didasarkan pada keadilan
dan tanggung jawab moral. Jadi, Alkitab menekankan bahwa baik pekerja maupun atasan berada di bawah otoritas Allah yang sama. Bapa, Ibu. Prinsip kesetaraan rohani juga terlihat dalam kisah Onesimus dalam surat Paulus kepada Filemon. Paulus meminta Filemon untuk menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudara yang terkasih dalam Kristus. Pernyataan ini menegaskan bahwa Injil membawa perubahan dalam cara manusia memandang sesamanya. Dalam Kristus, status sosial tidak lagi menjadi dasar utama hubungan antar manusia. Sebaliknya, saudara, semua orang percaya dipandang sebagai saudara dalam keluarga Allah. Prinsip ini memberikan dasar etika baru bagi hubungan kerja yang menghargai martabat setiap individu. Saudara-saudara terkasih, kesimpulan untuk pelajaran di hari Biwan Bihan bahwa ajaran Alkitab tentang hubungan kerja menekankan tanggung jawab moral, baik bagi pekerja maupun atasan. Para pekerja dipanggil untuk bekerja dengan setia, jujur, dan penuh tanggung jawab karena mereka melayani Tuhan melalui pekerjaannya. Sebaliknya, Bapak Ibu, para atasan dipanggil untuk memperlakukan pekerja dengan adil, menghargai martabat mereka, dan menyadari bahwa mereka juga berada di bawah otoritas Allah. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa pekerjaan bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi bagian dari panggilan iman orang percaya. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Alkitab dalam hubungan kerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil, penuh hormat, dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.